Perkenalkan, nama saya Dio Putu Senjadita, nomor absen 4 dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban saya pada ulangan fisika vektor. Untuk nomor 1, soalnya yakni susi berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, lalu berbelok 37 derajat ke arah barat daya sejauh 10 meter, lalu berbelok lagi sejauh 6 meter ke arah utara. Yang A, lukislah lesutan vektor perpindahan susi dengan metode poligon. Yang B, tentukan besar dan arah vektor perpindahan susi dengan metode analitik. Pertama, kita akan menjawab soal nomor 1A. Metode poligon yakni metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Kita andaikan saja vektor utara merupakan vektor A, yang barat vektor B, dan barat daya adalah vektor C. Untuk melukiskan resultan vektor dengan metode poligon, yakni pertemukanlah ujung vektor A dengan pangkal vektor B, lalu pertemukan ujung vektor B dengan pangkal vektor C, sehingga terlihat seperti pada gambar. Seperti itulah metode poligon. Untuk soal nomor 1B, yaitu menentukan besar vektor dan arah vektor, hal yang pertama harus dilakukan adalah menggambar sumbu koordinat, lalu memasukkan vektor-vektor yang ada pada sumbu koordinat tersebut sehingga terlihat seperti pada gambar. Lalu, buatlah tabel besaran nilai X dan Y pada setiap vektor. Contohnya vektor A memiliki besaran X itu 0 dan Y-nya 6. Untuk vektor B memiliki besaran X-nya min 10 karena vektor B bergerak ke kiri, dan vektor B memiliki nilai Y 0 karena tidak berada di atas ataupun di bawah. Untuk vektor C sendiri harus ditentukan dengan menggunakan rumus, yakni nilai vektor C yaitu min 10 karena bergerak ke kiri dan juga ke bawah, lalu dikalikan dengan cos 37 derajat, sehingga diperoleh min 10 dikalikan 0,8, sehingga hasilnya min 8 untuk besaran X vektor C. Nah, untuk besaran Y vektor C, rumusnya hampir sama dengan untuk menentukan besaran X vektor C, yakni nilai vektor C dikali sin 37 derajat, yakni min 10 karena bergerak ke bawah dikali sin 37 derajat, sehingga diperoleh min 10 dikali 0,6 dan hasilnya min 6. Setelah menemukan nilai X dan Y pada ketiga vektor, sekarang yang harus dilakukan adalah menentukan sigma-sigmanya. Untuk menentukan sigma X, tinggal dijumlahkan saja nilai X pada setiap vektor dan diperoleh min 18. Lalu untuk sigma Y, tinggal tambahkan saja dan diperoleh sigma Y adalah 0. Nah, untuk mencari besar vektornya bisa digunakan rumus, yakni R sama dengan akar dalam tanda kurung sigma Fx pangkat 2 tambah dalam tanda kurung sigma Fy pangkat 2, sehingga jika kita operasikan akan mendapatkan hasil besar vektor sebesar 18. Nah, selanjutnya untuk menentukan arah vektor dapat digunakan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx seperti pada gambar. Nah, karena sigma Fy merupakan 0 dan sigma Fx merupakan min 18, tinggal dibagi saja dan didapatkan hasil 0. Tan theta 0 itu nilainya sama dengan 0 derajat atau 180 derajat, sehingga arah vektornya yakni 0 derajat atau 180 derajat. Lanjut ke nomor 2, soalnya yaitu dua buah vektor memiliki besar yang sama. Jika besar jumlah kedua vektor sama dengan besar selisih kedua vektor, berapakah sudut apit kedua vektor tersebut? Nah, yang harus dilakukan adalah menentukan rumus jumlah vektor dan selisih vektor, karena jumlah vektor dan selisih vektor sama dengan.
Nah, rumus jumlah vektor yakni akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2F1 F2 cos theta. Sedangkan rumus selisih vektor yakni akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 dikurang 2F1 F2 cos theta. Maka untuk mencari sudut apit yang harus dilakukan adalah menempatkan rumus jumlah vektor yakni akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2F1 F2 cos theta pada bagian kiri, dan pada bagian kanan kita taruh rumus selisih vektor yakni akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 dikurangi 2F1 F2 cos theta. Maka setelah mengerjakannya, kita memperoleh hasil cos theta sama dengan 0. Maka diperoleh hasil theta atau sudut apit adalah 90 derajat atau 270 derajat.